Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, perjuangan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang perjuangan, ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti atau pahami dengan tegas dan jelas. Karena kalau kita tidak pahami secara tegas dan jelas, maka kemungkinannya kita akan kehilangan makna dalam memahami anugerah Tuhan. Ada banyak orang berkata, kalau kita masih harus berjuang berarti tidak ada anugerah. Karena anugerah dan perjuangan adalah dua hal yang berbeda. Anugerah dan perjuangan memang dua hal yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Karena kita sudah menerima anugerah, maka kita berjuang. Jadi jangan salah, kita tidak berjuang supaya menerima anugerah. Kita tidak berjuang supaya menerima kemenangan, tetapi karena anugerah kemenangan sudah dirancangkan Tuhan, karena anugerah keberhasilan sudah disediakan Tuhan, maka kita perlu berjuang untuk mempertahankannya. Kita perlu berjuang supaya tidak tertipu oleh muslihat iblis, sampai kita dapat mencapai target yang sudah Bapa sediakan bagi kita yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan, mengapa setelah kita selamat, kita masih harus berjuang? Dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar dari Paulus. Kita harus tetap berjuang karena kita memiliki musuh yang selalu ingin menundukkan kita. Tahukah kita bahwa setan tidak pernah menyerah? Makanya Alkitab berkata lawanmu si iblis berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tahu bahwa dia tidak punya kuasa. Karena iblis tahu bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dia ingin sekali untuk menundukkan kita dengan berbagai cara sampai dia menemukan titik kelemahan kita. Karena itu kita harus tetap berjuang, karena hidup ini adalah perjuangan. Berjuang untuk mempertahankan iman kita. Berjuang untuk mempertahankan kekudusan kita. Dan yang kedua, mengapa setelah kita selamat, kita harus masih tetap berjuang? Yaitu karena kita masih diuji oleh keinginan daging kita. Alkitab berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Keinginan daging ini terus mau menguji kita. Keinginan daging mau terus mengikat kita. Itu sebabnya bangsa Israel lewat 10 tulah mereka keluar dari Mesir. Tetapi meskipun mereka telah keluar dari Mesir, ternyata Mesir belum keluar dari kehidupan mereka. Jadi pola pikir mereka, cara hidup mereka, itu yang menguasai mereka. Ada banyak orang sudah rajin beribadah, sudah melayani, tetapi cara-cara hidupnya masih duniawi. Ini yang Tuhan izinkan untuk dikikis semuanya, supaya semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan itu perlu perjuangan dari kita. Dan berikutnya, mengapa setelah kita selamat, kita masih harus berjuang? Yaitu karena Allah memakai perjuangan kita untuk mendewasakan kita.
Kalau Allah mau, bisa saja Allah menyingkirkan semua masalah-masalah yang ada dalam hidup ini, supaya kita tidak perlu berjuang terus-menerus. Allah memang bisa menyingkirkan semua penghalang dalam hidup kita. Tetapi Allah tidak mau lakukan itu karena Allah mau memakai setiap perjuangan kita untuk mendewasakan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sebagai seorang suami sedang berjuang karena menghadapi persoalan rumah tangga yang berat. Mungkin saudara sebagai seorang istri saat ini sedang panik dengan persoalan keluarga saudara. Mungkin saudara sebagai orang-orang muda yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah. Untuk itu mari kita berjuang. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi lewat tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia yang akan memampukan kita melewati semuanya. Dan percayalah bahwa perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Alkitab berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat hari yang baru, berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Juga kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi penuntun dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena karya-Mu di atas kayu salib, maka penebusan itu kami terima. Tetapi kami sadari lewat firman-Mu pada pagi hari ini, sekalipun kami sudah menerima anugerah keselamatan, kami harus tetap berjuang, yaitu berjuang untuk menundukkan diri kami, berjuang untuk mengalahkan segala keinginan daging kami, berjuang untuk senantiasa semakin mendewasakan iman kami Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Bapa, untuk kami dapat melewati setiap proses perjuangan iman kami, dan kami boleh semakin hari semakin disempurnakan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.